Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari segala penyakit, terutama penyakit kanker, teman-teman ya. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur sekali karena adanya herbal kayu bajaka ini sudah banyak yang terbantu, teman-teman ya, sudah banyak yang sembuh. Jadi tadi ini Chandra coba untuk live streaming, cuman karena sinyalnya putus-putus, jadi kita hapus live streamingnya. Hasilnya juga kurang bagus kalau putus-putus, teman-teman ya. Jadi kita akan mencoba nanti live streaming, teman-teman ya. Jika nanti di hutan itu ada sinyal, kita akan coba live. Jadi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana perjuangan kami mencari herbal kayu bajaka obat kanker ini, teman-teman ya. Sungguh luar biasa sekali sulitnya, teman-teman ya. Apalagi sekarang udah setahun berlalu, kayu bajaka ini semakin langka dan yang untuk obat pun semakin sulit untuk ditemukan. Jadi kita akan selalu memberikan kayu bajaka yang sesuai dengan fungsinya, yang untuk obat tentunya, teman-teman ya. Jadi Chandra dapat pertanyaan dari grup Bajakah atau grup jual beli kayu bajaka se-Indonesia. Itu ada sekitar 10 grup yang Chandra masuki, teman-teman ya. Cuman kebanyakan ibaratnya sebagian yang tidak tahu atau pemula itu menjual dan menjual kayu bajaka itu mungkin tidak sesuai fungsi. Cuman semoga bagi teman-teman yang menjual kayu bajaka di grup-grup jual beli bajaka tetap terus belajar memperdalam ilmu tentang kayu bajaka. Jadi ibaratnya ini ada yang bertanya, teman-teman ya, kenapa jenis kayu bajaka ini banyak bang? Bingung kami sebagai pembeli ini, apa itu khasiat dan manfaatnya, kami bingung. Bagaimana bang kami yang pembeli ini benar-benar mendapatkan kayu bajaka yang asli yang untuk obat kami. Jadi ibaratnya teman-teman yang penjual kayu bajaka yang ada di grup-grup Facebook, juallah kayu bajaka yang benar-benar obat, jadi pasien itu terbantu, kawan-kawan ya. Sebenarnya kalau teman-teman ingin belajar kepada senior-senior, kawan-kawan dan sahabat-sahabat, abang-abang yang ada di Kalimantan, itu mereka sudah tahu semuanya. Cuman mengingat menimbang kayu bajaka ini sekian hari semakin habis dan pengambilannya pun semakin banyak, ada itu salah satu teman berharap untuk agar kayu bajaka ini dibudidayakan, ditanam kembali, teman-teman ya. Cuman di antara jenisnya itu bisa yang dibudidayakan, bisa yang tidak, teman-teman ya. Jadi kayu bajaka ini karena banyak jenis, banyak yang bertanya kepada Chandra, bang, kenapa kayu bajaka itu banyak jenis? Apakah orang itu ibaratnya bingung atau tidak tahu mana yang obat itu yang mereka jual itu? Jadi bagaimana bang? Jadi pertanyaan ini sering sekali Chandra dapatkan dari WA. Semoga sedikit penjelasan ini memberikan pemahaman bagi teman-teman agar terutama yang pasien ini mendapatkan kayu bajaka sesuai dengan fungsinya dan sembuh. Amin ya rabbal alamin, teman-teman ya. Cuman harap teman-teman ketahui setiap jenis kayu bajaka itu memang fungsinya berbeda-beda. Ada mungkin cocok sama pasien ini lekas sembuhnya dan juga yang lambat. Jadi kita berusaha mencari yang cepat untuk menyembuhkan pasien. Namun ada juga kontradiksi, teman-teman ya. Misalnya dia darah rendah, kita berikan jenis dari Uncaria, itu bisa menurunkan darah rendah, tambah turun darahnya, teman-teman ya. Nah misalnya dia darah tinggi, kita berikan jenis kayu bajaka yang dosisnya terlalu tinggi, itu juga bisa berakibat kurang baik juga. Jadi ilmu pengobatan ini sangat penting, teman-teman ya. Ilmu pengobatan ini sangat penting, ilmu dosis, anjuran pantangan dan sebagainya itu sangat penting juga. Kalau tidak sesuai dengan dosis nanti itu berbahaya juga bagi pasien. Jadi bagi teman-teman jangan hanya menjual kayu bajaka, tapi jual juga lah ilmu pengobatannya kepada pasien, karena ilmu itu yang paling berharga, teman-teman ya. Ya. Baiklah, kenapa jenis kayu bajaka itu banyak? Jadi ibaratnya kita sudah belajar nama ilmiahnya, teman-teman ya. Kayu bajaka dari jenis kalalawit memiliki 41 jenis macam di hutan. Cuman terkadang setiap daerah itu tidak komplit, teman-teman ya. Misalkan di sebelah sini
cuma ketemunya 8 jenis. Sebelah situ ketemunya 3 jenis dan sebelah sana adanya 3 jenis. Kalau orang menjual kayu bajakah jenis kalalawit uncaria ini teman-teman ya, itu sudah ada 40 jenis kayu bajakahnya. Bayangkan itu sudah ada 40 jenis. Orang cuma mengatakan ini kalalawit jantan, ini kalalawit betina teman-teman ya. Dan juga ini kalalawit uncaria tomentosa, uncaria guinensis, uncaria ricopila, uncaria gamberok dan jenis yang lainnya. Nah, itu yang pertama itu dari jenis kalalawit atau bajakah kalalawit teman-teman ya, atau dengan nama ilmiah uncaria. Uncaria terbagi 40 jenis. Bagaimana dengan jenis ini Spatholobus? Nah, Spatholobus yang viral yang banyak orang menjual itu hanyalah 3 jenis teman-teman ya. Sebenarnya jenisnya itu ada 30 spesies di hutan. Nah, itu sudah 30 jenis kayu bajakahnya kalau ada orang yang mengambil jenis Spatholobus ini teman-teman ya. Yang untuk obat itu hanyalah beberapa teman-teman ya, seperti Spatholobus spiritus, Spatholobus ferruginous, Spatholobus sinensis Jun, Spatholobus litoralis Hass, dan juga jenis Spatholobus fabriflorus, Gyrocarpus dan sebagainya. Teman-teman bisa lihat di tabel di Google teman-teman ya, bagaimana jenis-jenis kayu bajakah itu. Ada yang sudah diakui oleh LDII, itu ada juga yang belum. Nah, ada yang sudah mengekstraknya, menguji ekstraknya dan mengetahui kandungannya, ada juga yang belum. Itu dari jenis Spatholobus. Nah, bayangkan itu sudah 30 jenis Spatholobus. Sudah 70 itu kalau dengan uncaria tadi sudah 70 jenis kayu bajakahnya. Tapi makanya kita selalu mengatakan bahwa jenis kayu bajakah ini serupa tapi tidak sama fungsi dan khasiatnya. Mungkin ada yang obat, ada juga yang tidak obat teman-teman ya. Ibaratnya, tapi setelah kita ini belajar PDF dari kita gali-gali informasi, itu separuh obat, separuh tidak di hutan itu yang akar liana ini teman-teman ya, separuhnya obat, separuhnya lagi tidak. Itu baru dari 2 jenis bajakah tampala dan bajakah kalalawit. Bajakah tampala Spatholobus dan bajakah tampala yang bajakah kalalawit uncaria. Bajakah tampala ini ada juga dari jenis lain teman-teman ya, seperti bajakah uvaria. Uvaria ini pun terbagi menjadi 150 jenis macamnya di hutan teman-teman. Nah, bayangkan itu sudah, kalau teman-teman ketemu itu yang 150 jenis itu sudah 150 jenis kayu bajakahnya teman-teman. Apakah semuanya obat? Tidak teman-teman, ada yang tidak obat. Jadi yang untuk obat itu Uvaria grandiflora, Uvaria litoralis Hass teman-temannya, dan juga ada lagi Uvarianya. Kalau nggak salah itu sekitar 5 jenis lah yang untuk obat itu teman-teman ya, Uvaria ini. Cuman ada yang mengatakan Uvaria ini bajakah bau rempah teman-teman ya. Bau rempah itu banyak teman-teman ya, ada yang bau kulit manis, ada yang bau kunyit, ada yang bau rempah, ada yang bau, banyak jenisnya teman-teman ya yang bau rempah ini. Namun ada juga itu yang baru Chandra teliti yang kayu bajakah bau minyak angin. Bau minyak angin ini itu kayaknya bukan dari jenis Uvaria menurut Chandra, karena kita sinkronkan dengan ini teman-teman ya, fungsinya itu untuk kanker hati kalau nggak salah. Itu sedikit informasi, itu belum baru terbuka teman-teman ya. Cuman dari contoh daunnya kita samakan, itu Chandra ketahui itu dari Vietnam. Jadi kita belajar juga dari jenis-jenis kayu, channel-channel dari Vietnam teman-teman ya. Kayu bajakah dari jenis Vietnam. Nah, kemudian dari jenis ampoleh atau tetrachera. Nah, itu pun ada beberapa jenis teman-teman ya. Setelah Chandra mengetahuinya itu ada 50 jenis tetrachera atau 50 jenis kayu bajakah jenis dari ampoleh. Itu pun tidak semuanya jadi obat. Ya, yang jadi obat itu yang sudah diteliti oleh Ristoja, riset tumbuhan obat dan jamu oleh pemerintahan teman-teman ya, itu yang cuma jenis Tetrachera Candes Elmer. Nah, bagaimana ciri-ciri dan bentuknya ini pun bagi yang tidak tahu itu, makanya ada itu Guru Chandra katanya dia berhenti berjualan kayu bajakah. Kenapa? Karena masih
teman dari guru herbalis teman-teman ya. Jadi dia katanya ada orang tuh sudah berhenti sejak 2019 menjual kayu bajaka, tapi yang dijualnya itu memang benar menyembuhkan teman-teman ya. Cuman karena banyak yang bilang bahwa jenis Tetracera atau Ampel ini ada yang racun, jadi dia berhenti jualan itu. Tapi kalau beliau mau masih lanjut dan mengklarifikasikannya benar yang beliau itu jual adalah obat yang jenis Tetracera, itu dilanjutkan nggak apa-apa teman-teman ya. Ada juga yang mengatakan itu bajaka dereh apa namanya itu teman-teman ya, katanya itu buat ginjal, itu penyakit ginjal katanya teman-teman ya. Nah, jadi dari jenis itu saja itu sudah banyak teman-teman ya. Dari jenis Tetracera saja sudah ada 50 spesies, Uvaria 150 jenis, Spatholobus 30 jenis, Uncaria sudah 40 jenis. Jika dijumlahkan itu berapa jenis itu kayu bajakahnya. Namun teman-teman ya, Chandra akan memberikan spesifik dan sudah ada penelitian dan uji ekstraknya ini teman-teman ya. Yang sudah diuji ekstrak itu yang sudah kita ketahui, yang bisa Chandra katakan itu adalah obat teman-teman ya. Yang pertama itu Spatholobus suberitus, yang kedua Spatholobus ferruginous, yang ketiga Spatholobus litoralis S. Kalau dari Uncaria yang Chandra akui yang berkemungkinan itu obat, mungkin banyak lagi yang lainnya, yaitu Uncaria tomentosa, Uncaria guinensis, Uncaria rhizophylla, dan Uncaria gambirok. Dari jenis Tetracera itu Tetracera indica, Tetracera Schandes Elmer. Nah, untuk jenis Uvaria itu Uvaria grandiflora, dan ada lagi kalau nggak salah sampai 5 jenis Uvaria nih teman-teman ya. Belum lagi nanti dari akar kuning teman-teman ya. Akar kuning itu ada juga kalau nggak salah 5 jenis. Ada yang bilang bajakah kuning teman-teman ya. Bajakah kuning berarti mereka mengambil bagian batangnya untuk dijadikan obat. Ada juga yang akar kuning yang hanya akarnya saja yang diambil untuk obat. Jadi jenisnya ini memang banyak di alam teman-temannya. Jadi akar kuning itu. Tapi bagi mereka yang suku-suku pedalaman itu mereka sudah tahu teman-teman. Jadi kalau kita masih belajar ini, lebih baik kita lebih belajar lebih giat lagi teman-teman ya, mengklarifikasikan jenis yang mana yang diambil akarnya, jenis yang mana yang diambil batangnya. Di tiap-tiap daerah itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi itulah sedikit informasi bagi teman-teman yang ragu tentang kayu bajaka. Cuman itulah yang bisa Chandra sampaikan, beberapa jenis yang sudah diuji ekstrak teman-teman ya. Jadi Abang Chandra itu sebagian sudah ada, guru-guru Chandra itu, Mama Chandra juga sudah mengekstraknya. Jadi mereka sudah mengetahui fungsi dan khasiatnya masing-masing dari jenis yang mereka ambil di hutan. Jadi sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Bahkan Abang Chandra yang di Kalimantan itu beliau tidak mau lagi kalau ada petani yang mengambil atau mengoplosnya dengan jenis yang lain. Jika dioplos dengan kalalawit, beliau tahu mana yang obat itu. Itulah bagusnya kalau sudah diuji ekstrak dan sudah diakui kayu bajakahnya itu teman-teman ya. Jadi mereka tuh punya prinsip mana yang mereka ambil dan mana mereka jadikan obat teman-teman ya. Jadi berpegang teguhlah kepada senior tadi teman-teman ya, yang sudah berpengalaman tadi. Jadi bagi yang baru-baru, bukannya Chandra ini, kalau dapat belajarlah lagi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mengetahui fungsi kayu bajakah itu obatnya berkhasiat, itu mungkin teman-teman jika memang susah mengambilnya, mungkin harganya itu tinggi juga kawan-kawan ya. Jadi bagi mereka yang cuma mengambil di belakang rumahnya saja, mereka jual murah itu nggak apa-apa. Tapi yang penting fungsinya tadi teman-teman ya. Jika fungsinya itu berbeda, diberikan kepada pasien, kasihan kepada yang sakit teman-teman ya. Bagi mereka yang sakit itu teman-teman ya, tidak apa-apa mahal, yang penting menyembuhkan. Nanti murah tahu ini tidak menyembuhkan teman-teman ya, kasihan juga. Jadi orang itu berikhtiar untuk kesembuhan. Kalau dapat mahal nggak apa-apa, yang penting sembuh. Kalau murah nggak sembuh kan ragu, nggak yakin. Jadi kita berusaha teman-teman ya, di grup herbalis kita belajar mengklarifikasikan dan mencari khasiat dan manfaat kayu bajaka ini. Alhamdulillah sudah banyak yang ketahuan khasiat dan manfaatnya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang di grup, tontonlah video-video channel-channel yang membahas kayu bajaka, yang sudah mengklarifikasikannya, guru-guru Chandra,
Mama Chandra, abang-abang Chandra yang ada di channel-channel yang sudah senior channelnya teman-teman ya, yang selalu membahas dan menerangkan kayu bajaka. Itu belajarlah dari channel itu. Beliau itu tujuannya adalah baik teman-teman ya, memberikan petunjuk dan arahan agar teman-teman yang penjual kayu bajaka itu ini teman-teman ya, mendapatkan ilmu agar menjual sesuai fungsi. Kalau teman-teman bertanya di grup, biasanya itu banyak yang ini kawan-kawan ya, ibaratnya yang ya mereka tuh menjawab dengan ising-ising aja, tidak berdasarkan penelitian, tidak berdasarkan kenyataan, bahkan ada yang membolak-balikkan fakta. Hati-hati teman-teman ya. Jadi hati-hati, ibaratnya ada trik-trik orang juga untuk menggelabui, ibaratnya supaya tidak lancar, mungkin persaingan bisnis lah, begitulah kawan ya, persaingan bisnis. Jadi Chandra harapkan kepada teman-teman yang penjual kayu bajaka, belajarlah mengklarifikasikannya. Jika teman-teman sudah yakin itu seperti ini teman-teman ya, bajaka ada apa namanya itu yang dari Aceh itu, beliau sudah menguji ekstraknya, bahkan beliau mendapatkan buyer yang banyak. Begitu juga Abang Chandra yang di Kalimantan, sudah banyak buyer yang banyak. Jadi barangnya itu memang berkualitas kawan-kawan. Jadi kalau yang berkualitas nih kayaknya kuantitasnya semakin lama semakin kecil. Kata Bang Chandra yang di Lampung itu, kalau begini setahun kemudian ini bisa habis kayu bajaka di Kalimantan, bisa habis di kayu bajaka di berbagai jenis tempat. Jadi ibaratnya kalau dapat memang sesuai dengan fungsi. Dan juga kayu bajaka itu memang berkhasiat. Ini salah satu efek dari undang-undang yang sekarang kabarnya teman-teman ya, sulit untuk menjual kayu bajaka ke luar negeri kawan-kawan ya, dalam jumlah besar. Tapi tidak apa-apa, yang penting di dalam negeri aja lancar. Banyak yang sehat di Indonesia itu sudah bersyukur kita. Jadi ada yang menjualnya ke luar negeri, tapi karena ibaratnya ada sebuah peraturan undang-undang ini, jadi kabarnya itu sulit untuk mengekspor barang ke luar negeri. Dan jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah berusaha membuat ininya teman-temannya, BPO POM-nya itu sangat sulit sekali teman-teman ya, untuk membuat BPO POM-nya itu butuh dana yang banyak, dan juga butuh ini teman-teman ya, bekerja sama dengan PT lah istilahnya, ibaratnya bekerja sama dengan yang lebih besar lagi baru bisa ada BPO POM-nya teman-teman ya. Jadi kirim salam kepada grup Herbalis Indonesia, grup jual beli kayu bajaka dimanapun, di Facebook yang itu sudah banyak Chandra masuki. Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap menyiarkan Indonesia dengan kayu bajaka, dan semoga Indonesia bebas dari segala penyakit. Itu yang kita harapkan, amin ya rabbal alamin teman-teman ya. Jadi semoga jawaban ini memberikan ini kepada teman yang bertanya di grup jual beli dan juga di grup di WA Chandra. Semoga jawaban ini sedikit memuaskan teman-teman ya. Chandra mohon maaf jika salah kata atau salah dalam penyampaian ini. Jangan dibully teman-teman, yang kita belajar bersama di channel ini, memberikan informasi berdasarkan data dan fakta teman-teman ya. Jika ada yang salah itu mungkin karena kesalahan Chandra sendiri. Oke teman-teman ya, terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Semoga teman-teman bertambah ilmunya, bertambah rezekinya teman-temannya, bertambah semuanya. Chandra doakan, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam Indonesia bebas dari kanker, amin ya rabbal alamin. Wassalam.